الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku seiman yang dirahmati Allah, bila ada kejadian pada saat Ramadan kemarin yang baru saja berlalu di antara umat muslim yang tengah melakukan puasa dan tergoda melakukan hubungan seks atau hubungan intim, yaitu berjima dengan pasangan sahnya atau istrinya, maka ada kewajiban untuk mengganti puasanya dan membayar puasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama Islam. Bagaimanakah cara mengganti puasa karena bersetubuh atau jima ketika bulan Ramadan? Hal ini penting untuk diketahui oleh kita semua. Sebagai kaum muslimin yang taat, yang menjalankan puasa, mungkin pernah di bulan Ramadan melakukan satu kekhilafan, yaitu melakukan hubungan badan bersama suami atau istrinya di siang hari karena tidak tahan terhadap godaan nafsu syahwatnya. Padahal makna puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu termasuk syahwat, meskipun dengan suami atau istrinya sendiri. Selain makan dan minum, bersetubuh juga menjadi salah satu hal yang membatalkan puasa dan sangat dilarang. Jika puasa batal karena sengaja makan dan minum, maka puasa tersebut harus diganti atau diqadha di luar bulan Ramadan. Namun jika puasa tersebut batal karena bersetubuh, ada ketentuan yang lebih perlu dilakukan, yaitu cara mengganti puasanya karena melakukan berjima tadi. Selain melakukan qadha, terdapat kewajiban tambahan untuk mengganti puasa yang batal karena berhubungan intim. Dari berbagai macam sumber yang kami dapat, mereka yang terpaksa harus batal puasa karena bersetubuh diwajibkan membayar kafarat dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak kuat melakukan hal itu, maka kewajiban tersebut bisa diganti dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Muhammad Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar pernah berkata, siapa yang merusak puasa Ramadannya dengan berjima atau berhubungan seks dengan pasangan, maka dicatat baginya dengan dosa yang sangat besar. Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan intim tersebut dalam keadaan lupa, maka puasanya tidaklah batal. Pendapat tersebut dianut dalam mazhab Syafi'i. Adapun orang yang melakukan hubungan intim tersebut di siang hari Ramadan, maka ia punya kewajiban menunaikan kafarat. Berbeda halnya dengan seseorang yang makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Tidak ada kafarat dalam hal tersebut. Bagi orang yang ada keringanan tidak berpuasa seperti seorang musafir, maka ia tidak juga mendapatkan dosa ketika ia niatkan untuk mengambil keringanan atau dalam hal ini rukhsah dengan melakukan hubungan intim di siang hari. Demikian keterangan dalam Kifayatul Akhyar. Adapun dalil tentang hukuman bagi orang melakukan bersetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan dan saat puasa disebutkan dalam hadis Abu Hurairah sebagai berikut. Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi SAW. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Lalu Nabi SAW bertanya, dan pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Lalu Nabi SAW pun juga berkata, "Apa yang terjadi kepadamu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Pria tadi menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lantas Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Lalu pria tadi pun menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lantas beliau dalam hal ini Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang fakir miskin?" Pria tadi juga menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Abu Hurairah berkata, Nabi SAW lantas diam. Tak kalah kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi SAW, dan kemudian beliau berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, sayalah orang yang bertanya tadi, wahai Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah?" Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dibanding dengan keluargaku. Lalu Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau berkata, "Berilah makanan tersebut kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terkait hadis di atas, ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa kafarat hanya wajib dibayar oleh sang suami atau pihak laki-laki saja dan tidak wajib dibayar oleh sang perempuan. Dan ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, membebaskan seorang budak dan mukmin yang bebas dari cacat.
Yang kedua, diwajibkan juga jika tidak mampu, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud atau 1 wadah makanan. Jika orang yang melakukan jima atau bersetubuh saat tidak mampu melaksanakan kifarat di atasnya, maka kafarat tersebut tidaklah gugur atau tetap. Kewajiban tersebut tetap harus dilakukan oleh mereka sampai ia mampu. Hal tersebut bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan bentuk hutang piutang dan hak-hak yang lain. Ketentuan itu berdasarkan keterangan dari Imam Nawawi rahimahumullah dalam Minhaj Syarih Sahih Muslim. Demikian informasi dan postingan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.